Apa ini apa? Ini ada ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul lagi ya, bisa ngaji lagi, bertatap muka, sungguh suatu kenikmatan yang nggak bisa dibayar dengan materi. Alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan untuk kita semua, rezeki waktu juga, masih Allah berikan untuk kita semua supaya bisa bertemu ngaji gitu ya, meskipun hanya lewat virtual, tapi alhamdulillah, itu tidak bisa tidak bisa diuangkan istilahnya kalau misalkan, kenikmatan itu melebihi, apa yang diberikan oleh Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga semoga sampai kepada kita sebagai umatnya dan hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam ini mungkin bukan ceramah, bukan tentang dakwah atau apa, tapi hanya ingin sharing sedikit tentang buku yang pernah saya baca dulu waktu masih liko di Cikarang. Barangkali teteh-teteh juga udah pada tahu ya, teteh-teteh AA juga pasti udah pada tahu kalau di liko pasti ini salah satu buku yang diwajibkan biasanya. Ini judulnya tentang Ta'limul Muta'alim. Ta'limul Muta'alim. Pentingnya adab sebelum ilmu. Ditulis oleh Imam Az-Zarnuji. Kalau dulu sih waktu liko ini salah satu buku yang diwajibkan dibaca sebelum ke buku-buku yang lain gitu ya. Di sini tuh ada kan tentang adab dulu ya, bagaimana adabnya mencari ilmu seperti itu. Ada sekitar 13 pasal yang ditulis di sini. Caranya adabnya mencari ilmu itu seperti apa. Tapi untuk sekarang insya Allah kalau cukup waktunya nanti kita akan bahas 2 saja dulu. Nanti bisa bersambung, yang lainnya bisa bersambung lain waktu insya Allah. Yang pasal pertama itu adalah, sebentar. Mana ya? Sebentar. Pasal pertama itu tentang definisi ilmu dan fikih beserta keutamaannya. Dan pasal kedua itu mengenai niat ketika belajar. Kita ke pasal pertama dulu ya. Definisi ilmu, fikih dan keutamaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Kenapa diwajibkan? Karena sebagaimana dikatakan, ilmu yang paling utama adalah ilmu yang dibutuhkan saat itu, dan sebaik-baik amal adalah menjaga amal yang dituntut saat itu. Jadi misalkan saat ini di masa sekarang kita lagi butuh ilmu apa nih? Oh mungkin tentang COVID, misalkan tentang kesehatan. Kan banyak nih beredar luas hoax-hoaxnya gitu ya, seperti apa tentang imunisasi, tentang vaksinnya, tentang obatnya, tentang protokol kesehatannya seperti apa.
Misalkan sekarang karena lagi musim Covid, jadi kan kita harus tahu kebenarannya seperti apa, ilmu protokol kesehatannya seperti apa. Kenapa itu menjadi wajib? Karena kita sedang di masa itu sekarang gitu. Kalau misalkan kita mengacuhkan, misalkan ya udahlah protokol kesehatan mah kumaha aku we, kumaha uing we, rek di masker rek henteu gitu ya. Tapi itu tidak boleh gitu karena kan saat ini kita sedang pada masa seperti ini yang nantinya kalau misalkan kita acuh, nanti kan kita jadi zolim ke diri sendiri. Masih mending kalau zolim ke diri sendiri aja. Gimana kalau misalkan acuhnya kita itu malah menzolimi orang lain secara tidak sengaja. Nah itu dia gitu, pentingnya ilmu apa di saat yang sedang dibutuhkan. Atau misalkan kita sedang dalam proses mau ta'aruf misalkan. Seperti apa sih ta'aruf itu gitu ya, harus tahu adabnya, terus prosesnya seperti apa. Atau misalkan mau sedang hamil, seperti apa sih misalkan hamil itu untuk ibu hamil ibadahnya seperti apa yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan gitu. Karena semuanya itu semua fase itu pasti ada ilmunya. Seperti itu. Kemudian dan perlu diketahui seorang muslim itu wajib mempelajari semua keadaan yang akan ia jalani, keadaan apapun itu. Dan dengan demikian karenanya ia harus menegakkan sholat, maka ia wajib mempelajari ilmu tentang sholat. Minimal ilmu yang dengannya ia bisa menjalankan kewajiban sholat. Atau sekurang-kurangnya ia wajib mempelajari ilmu yang dengannya ia dapat menjalankan semua kewajiban. Karena sesuatu yang menjadi wasilah untuk menegakkan sesuatu yang fardu, maka hukumnya juga fardu. Demikian pula sesuatu yang menjadi wasilah untuk menegakkan sesuatu yang wajib, maka hukumnya juga wajib dipelajari. Ya, seperti dalam beribadah aja. Dalam beribadah kan pasti ada tata caranya. Sudah dijelaskan kalau mau sholat itu harus berwudu dulu. Kalau misalkan tidak ada air, bisa dengan tayamum. Kalau misalkan ternyata tayamum itu seperti apa? Apakah harus dengan tanah atau seperti apa? Bagaimana kalau sedang di perjalanan? Semuanya itu ada ilmunya. Karena itu merupakan sebuah bagian dari ibadah. Nah, sedangkan ibadah itu nggak bisa asal-asalan, nggak bisa semau kita, nggak bisa seenaknya gitu. Karena ibadah itu kan istilahnya berhubungannya sama Allah. Dan sudah Allah tetapkan seperti apa untuk ibadah itu yang wajib seperti apa, yang sunnah seperti apa, untuk sholat itu harus seperti apa, wudhu itu seperti apa, rukunnya, sunnahnya, misalkan ya, seperti itu sudah ada. Dan dijelaskan di sini kalau sesuatu yang diwajibkan bagi manusia telah diwajibkan bagi manusia, maka ia juga wajib untuk mempelajarinya. Kalau sholat sudah diwajibkan bagi seorang muslim, maka ia juga harus tahu gimana caranya sholat yang baik dan benar, wudhu seperti apa yang baik dan benar, seperti itu. Kemudian dijelaskan lagi, diwajibkan pula baginya untuk mempelajari ilmu tentang hati, seperti tawakal, inabah, khosyah, dan ridho, karena hal itu terjadi di setiap keadaan. Dan dengan ilmu, Allah menunjukkan kemuliaan Adam Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Adam Alaihi Wasallam atas malaikat, dan Allah memerintahkan mereka untuk bersujud kepadanya. Jadi gak hanya tentang ilmu beribadah atau duniawi saja yang Allah perintahkan, tapi juga diwajibkan untuk mempelajari ilmu tentang hati, seperti bagaimana mengelola hati gitu ya, berakhlak seperti apa, mengelola hati, bertawakal seperti itu, bagaimana caranya ikhlas, ridho seperti itu. Dan juga di sini Allah memberikan
kelebihan, kemuliaan terhadap manusia karena dia lebih berilmu dibandingkan malaikat. Nah, itulah yang menjadi salah satu pembeda kenapa manusia itu istilahnya lebih diangkat derajatnya oleh Allah daripada malaikat gitu ya. Istilahnya lebih sempurna daripada malaikat. Nah, seperti itu. Karena manusia itu lebih berilmu jika dia mau mempelajari ilmu. Seperti itu. Sebagaimana dikatakan kepada Muhammad bin Al-Hasan, belajarlah karena ilmu adalah hiasan, keutamaan, dan alamat pujian bagi pemiliknya. Jadilah orang yang dapat mengambil manfaat setiap hari dengan cara menambah ilmu, dan berenanglah di samudra kemanfaatan. Dalamilah ilmu fikih, karena fikih adalah pemimpin terbaik untuk mengantarkan kepada kebaikan dan ketakwaan, serta tujuan yang terbaik. Karena fikih adalah ilmu yang menunjukkan pada jalan hidayah. Ia benteng dan menyelamatkan dari segala malapetaka. Sungguh, ahli fikih yang warok itu lebih berat bagi setan daripada 1000 ahli ibadah. Seperti itu. Kemudian, diwajibkan pula untuk menuntut ilmu tentang seluruh akhlak, seperti dermawan dan bakhil, pengecut dan berani, sombong dan tawadu, pengertian, berlebih-lebihan dan hemat, dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya sombong, pengecut, dan berlebih-lebihan itu hukumnya haram. Dan tidak mungkin seseorang selamat dari sifat-sifat itu, kecuali setelah mengetahui ilmunya, dan ilmu yang sebaliknya. Maka dari itu, setiap orang wajib mengetahuinya. Adapun mempelajari sesuatu yang terjadi sesekali, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Atau apabila sebagian orang sudah melaksanakannya di suatu negeri, maka kewajiban itu gugur bagi sebagian yang lain. Namun, jika di negeri itu tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, maka semuanya berdosa. Ada yang mengatakan, sesungguhnya ilmu yang dibutuhkan oleh seseorang pada semua keadaan, kedudukannya seperti makanan yang setiap orang pasti membutuhkannya. Sementara itu, ilmu yang dibutuhkan sesekali adalah ibarat obat yang dibutuhkan pada saat tertentu. Adapun ilmu nujum atau astrologi adalah ibarat penyakit, sehingga mempelajarinya adalah haram. Karena ia bisa membahayakan dan tidak bermanfaat. Bukankah lari dari qada dan qadar Allah itu tidak mungkin? Kecuali jika seseorang yang belajar ilmu nujum atau astronomi itu sebatas untuk mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu sholat, maka hal-hal itu diperbolehkan. Ya seperti astrologi itu kayak peramalan bintang seperti itu kan ya. Kadang orang-orang yang mempelajarinya itu malah meleset gitu ya. Jadi kayak sekarang misalnya zodiaknya apa nih? Ramalan zodiak kamu minggu ini apa? Nah, kadang kan diplesetkan seperti itu ya. Jadi, wah, iya nih ramalan bintang kita hari ini apa? Kadang hanya sebatas membaca tapi iya bener. Kenapa ya jadi kayak gini? Nah, sebetulnya hal-hal seperti itu kan jadi yang seperti mengiyahkan apa yang diceritakan oleh ramalan tersebut. Padahal kan seperti itu tidak boleh. Kalau karakter sifat dari golongan darah? Ya mungkin bisa jadi salah satunya, tapi kan itu tergantung dari gen biasanya seperti itu ya. Kalau dari golongan darah bisa jadi mungkin dia karakternya seperti ini karena biasanya berdasarkan riset dulu golongan darah seperti ini, sifatnya seperti ini, biasanya dia ada riset dulu gitu ya. Seperti itu biasanya, wallahu alam. Adapun belajar ilmu kedokteran maka diperbolehkan sebab ia adalah salah satu di antara sekian banyak faktor kesembuhan sehingga diperbolehkan untuk mempelajarinya sebagaimana faktor-faktor yang lainnya karena Nabi pun pernah berobat. Dan
Eee, dari hal-hal yang sudah dibicarakan tersebut, maka tafsiran dari ilmu adalah sifat yang dimiliki seseorang yang tampak jelas tersingkap atau mudah dan ringan, apa yang disebutkan ilmu bagi orang yang memilikinya. Sementara fikih adalah mengetahui detail ilmu dengan disertai solusinya. Dan Abu Hanifah pernah berkata, fikih adalah mengetahui apa yang dibutuhkan dan apa yang menjadi bencana bagi seseorang. Dan beliau berkata lagi, ilmu itu hanya untuk diamalkan, sedangkan mengamalkan di sini adalah meninggalkan yang disegerakan atau dunia demi mendapatkan yang diakhirkan atau akhirat. Seperti itu. Maka sejogianya setiap orang tidak lalai terhadap dirinya, apa yang bermanfaat untuknya, apa yang berbahaya baginya di dunia maupun di akhirat. Hendaknya ia mengambil apa yang bermanfaat dan menjauhi apa yang berbahaya, agar supaya ilmunya, akalnya, dan amalnya tidak menjadi beban pemberat untuk dirinya, sehingga menambah berat hukumannya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari murka dan siksanya. Seperti itu. Itu untuk definisi ilmu fikihnya. Barangkali ada yang mau di-sharingkan? Sudah berapa menit ini teh? Apa sudah cukup sebegini saja teteh-teteh a. Atau mau dilanjut? Satu pasal lagi? Oh lanjut, cenah. Satu pasal lagi. Baik, kita ke satu pasal lagi ya tentang niat. Bismillah ini mudah-mudahan nggak lama insya Allah. Untuk pasal niat ketika belajar. Nih, seorang muslim wajib memiliki niat ketika belajar. Karena niat merupakan dasar dari semua perbuatan. Hal ini berdasarkan Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Hadis sahih dari Rasulullah. Berapa banyak amalan yang terlihat sebagai amalan dunia, lalu menjadi amalan akhirat karena niat yang baik. Maksudnya amalan dunia itu yang duniawi gitu kan ya maksudnya kan, tapi dia ternyata dicatatkan oleh Allah itu tidak hanya sebagai amalan dunia, tapi juga sebagai amalan akhirat. Contohnya apa? Misalnya kita nih membantu tetangga atau saudara yang kurang mampu, dan secara tidak langsung dengan kita membantu tetangga atau saudara itu tuh beliau jadi keluarganya tuh jadi bisa makan, jadi terbantu misalkan perekonomiannya, bisa beribadah dengan baik, bisa misalkan kalau ada hutang bisa terbayar hutangnya misalnya. Atau ya yang demikian itu kan berarti kita niatnya kan hanya ingin membantu secara misalkan finansial atau materi gitu ya. Tapi karena kita telah membantu secara materi tersebut dan tetangga kita itu merasa terbantu dan akhirnya bisa melakukan banyak hal, dan itulah yang Allah catatkan untuk kita menjadi jariyah, yang menjadi amal jariyah nih karena kamu ngebantu tetangga kamu bisa sekolah nih misalnya, bisa terbantu sekolahnya, jadi mendapatkan ilmu, terus dia misalkan jadi menyebarkan ilmu ke banyak orang misalnya seperti itu. Jadi kan ada amal jariyah untuk kita. Nah, Allah catatkan itu sebagai amal akhirat, tidak hanya amal dunia saja. Dan ada juga berapa banyak amalan yang terlihat sebagai amalan akhirat, namun hanya menjadi amalan dunia saja karena niatnya yang buruk. Misalnya, ya kayak tadi lah, misalkan kayak kita mau bersedekah nih, tapi pengennya tuh sedekahnya tuh di-shoot atau digembar-gemborkan gitu ya istilahnya mah. Nih saya nih udah ngebantuin si A 100 juta, si B misalkan berapa ratus juta, tapi
pengennya itu di-up, pengennya tuh diperlihatkan. Nah, itulah yang malah sebetulnya niat sedekahnya mah udah bagus gitu ya, udah bagus mau sedekah, tapi karena niatnya dia ingin dilihat terus oleh orang lain misalnya ya, supaya, "Wah keren nih keren nih," jadi terkenal atau apa nih, misalkan niatnya yang buruk, nah itu tidak Allah catatkan sebagai amal akhirat akhirnya, karena niat dia yang buruk seperti itu. Niat tadinya ingin bersedekah, tapi karena ada niat yang seperti itu, jadi tidak Allah catatkan. Karena nih, sebetulnya seorang pelajar itu berniat menuntut ilmu karena mencari ridho Allah dan kehidupan akhirat, serta menghapus kebodohan dari dirinya dan dari segenap orang-orang bodoh, menghidupkan agama dan melanggengkan Islam. Sebab kelanggengan Islam itu adalah hanya dengan ilmu. Nih. Jadi sebaiknya kalau misalkan kita mau menuntut ilmu itu ya salah satunya adalah untuk mencari ridho Allah. Itu niat yang pertama. Kemudian niat yang kedua, seorang pelajar atau orang yang sedang mau mencari ilmu hendaknya berniat untuk mensyukuri nikmat akal, kesehatan badan, dan bukan berniatkan supaya manusia menerimanya, dan bukan pula untuk mencari kenikmatan dunia, kehormatan di hadapan sultan, dan sebagainya. Jadi maksudnya kalau misalkan menuntut ilmu itu diniatkan untuk ya tadi ya, pertama mencari ridho Allah. Yang kedua, karena untuk bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita dikasih sehat, alhamdulillah masih dikasih umur panjang, alhamdulillah diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah. Nah, salah satunya seperti itu, bukan untuk saya mau belajar supaya nanti naik jabatan, saya mau mempelajari ilmu ini supaya nanti saya bisa dipakai sama Pak Presiden, bisa jadi staf khusus, atau misalkan saya mau belajar tinju biar nanti bisa apa ya, jadi sekretaris atau penjaganya presiden, jadi nanti gajinya lebih gede. Nah, itu kan sebetulnya kan berarti niatnya dunia gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi niatnya lebih ke karena mensyukuri atas apa yang Allah kasih, jadi dimanfaatkanlah untuk mencari ilmu, seperti itu. Dan kemudian disebutkan juga oleh Syekh Al-Imam Al-Ustadz Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail Asy-Syafari Al-Ansyari menuliskan syair untuk kami yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah, yaitu siapa yang menuntut ilmu untuk negeri akhirat, ia akan meraih keutamaan dari Ar-Rasyad atau Allah. Duhai, betapa meruginya orang-orang yang mencari ilmu hanya karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Nah, itu ya. Jadi kita menuntut ilmu tuh memang karena untuk mencari ridho Allah ya, yang ya, seperti niat yang pertama tadi. Tapi kalau misalkan hanya untuk dilihat oleh manusia, nih saya lulusan S1 nih, nanti pasti tetangga saya pada ngiri. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Kemudian yang ketiga, seyogianya seorang ahli ilmu tidak menghinakan diri dengan bersikap tamak terhadap hal yang tidak pantas untuk ditamaki dan menjaga hal-hal yang dapat merendahkan ilmu dan pemiliknya. Jadi apa ya? Kalau misalkan orang yang sudah berilmu itu seharusnya tahu gitu ya. Sebenarnya materi itu bisa dicari, tapi tidak perlulah dia tamak terhadap materi tersebut gitu. Jangan sampai dia sudah berilmu tinggi, tapi hanya karena dia tidak mau membagi, misalkan tidak mau membagi apa yang dia punya, dia jadi terlihat lebih rendah daripada orang lain, seperti itu. Kemudian yang keempat, niatnya itu adalah untuk bersikap tawadu. Tawadu adalah bersikap antara sombong dan hina atau bersikap rendah hati. Maksudnya
tidak sombong dan tidak hina. Jadi di antara sombong dan hina itu ada rendah hati. Juga harus bersikap ifah atau menjaga diri. Seperti Abu Hanifah pernah berkata kepada murid-muridnya, besarkanlah imamah atau surban kalian dan longgarkanlah lengan baju kalian. Beliau mengatakan hal itu supaya ilmu dan ahlinya tidak direndahkan. Jadi maksudnya itu melonggarkan lengan bajunya itu untuk menaruh buku-buku dan mempelajarinya. Tidak hanya di digenggam tapi juga dipelajari kemudian diamalkan seperti itu. Dan yang terakhir adalah niat untuk mencari ilmu itu seyogianya seorang penuntut ilmu itu membaca kitab Al-Wasiyah yang ditulis oleh Abu Hanifah untuk Yusuf bin Khalid As-Simti ketika pulang kepada keluarganya dan ada orang yang sedang mencarinya. Guru kami Syekhul Islam Burhanuddin Ali bin Abu Bakar dan para imam yang lainnya, semoga Allah mensucikan ruhnya, memerintahkan kepadaku supaya menulisnya ketika aku pulang ke negeriku. Lalu aku pun menulisnya. Oleh karena itu, seorang guru dan mufti harus berinteraksi dengan masyarakat. Maksudnya, jadi yang kelima itu, ketika kita niat mencari ilmu itu adalah harus berinteraksi dengan masyarakat, harus dekat dengan masyarakat. Kenapa? Agar ilmu yang sudah kita pelajari, ilmu yang sudah kita dapatkan itu bisa disebarluaskan atau bisa dibagikan juga, misal ya minimal kepada keluarganya. Tapi kan lebih baik kalau misalkan lebih bersosialisasi, jadi bisa ke tetangganya, ke keluarga besarnya, ke teman-temannya dan sebagainya. Supaya ilmu yang telah dipelajarinya itu tidak hanya di dalam otaknya sendiri gitu, tapi bisa dibagikan kepada halayak seperti itu. Itu 5 niat yang yang harus kita tanamkan ketika mencari ilmu. Seperti itu. Yang pertama tadi ada untuk mencari ridho Allah, yang kedua untuk mensyukuri atas karunia Allah, yang ketiga itu untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak perlu ditamaki. Yang keempat harus tetap tawadu. Dan yang kelima itu harus bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Seperti itu, Mama, Bapak, Teteh, AA, dan adikku. Mangga, bila ada yang mau ditambahkan atau saran dan kritik diperbolehkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap.